Selamat pagi, kekasih Yesus Kristus. Selamat menjalani kehidupan ini bersama dengan Roh Kudus. Karena dengan Roh Kudus kita akan memiliki arti kehidupan. Bahkan kita juga akan memiliki makna kehidupan. Bahkan kita juga punya tujuan kehidupan, yakni hidup yang kekal. Karena pimpinan Roh Kudus bukan hanya mengatasi persoalan, tapi pimpinan Roh Kudus dan tuntunannya membawa kita sampai kepada hidup yang kekal. Saudaraku, sapaan rohani kita dalam minggu ini, kami akan mengupayakan mengisinya tentang kematian dan kesia-siaan di dalam dosa. Sembari mengingat, kalau minggu ini kita memasuki minggu akhir tahun gereja, di mana kita memperingati saudara-saudara kita yang sudah meninggal, dan sekaligus juga mengevaluasi diri kita, apakah kita sudah siap meninggalkan dunia ini untuk memasuki hidup yang kekal. Kalau kemarin kita melihat dan kami mencoba menganalisa bagaimana hidup yang jatuh ke dalam dosa adalah hidup yang ada di dalam kesia-siaan. Bahkan Salomo mengutipnya, atau kita kutip dari pengkhotbah pasal yang pertama sampai pasal yang kedua, berkali-kali dia katakan bahwa hidup di luar Tuhan adalah hidup yang usaha menjaring angin. Artinya tidak ada maknanya. Semua kesia-siaan. Hidup kita di dunia ini tidak bermakna karena kita menjadi seperti orang kaya yang bodoh, yang hanya memikirkan masalah kedagingan, yang ternyata hidup kita teramat singkat, dan kita tidak pernah memikirkan tentang hidup yang kekal itu. Sehingga tujuan hidup kita juga menjadi tujuan hidup yang tidak berarti. Kita akan hidup di dalam kematian, bukan hanya kematian jasmani, tapi juga kematian rohani, alias roh kita tidak mampu bersama dengan Roh Kudus, sehingga kita pun menjadi dibawa ke dalam kesia-siaan itu. Bagaimana kesia-siaan itu kalau kita di luar Tuhan? Apalagi kalau kita mati di luar Tuhan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Raja Salomo di dalam pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, nasib manusia sama dengan binatang. Ya, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Artinya, sebagaimana manusia mati, demikian juga binatang mati. Mereka sama-sama pernah bernapas. Mereka sama-sama pernah bergerak. Mereka sama-sama pernah beraktivitas. Tapi ketika mereka mati, mereka tidak punya arti apa-apa. Karena kematian di luar Tuhan adalah kebinasaan. Sekalipun memang sejak dari perjanjian lama sudah dijanjikan tentang kebangkitan itu. Tapi sekalipun ada kebangkitan, kebanyakan manusia yang karena di dalam dosa itu sudah menuju kepada kematian dan kengerian yang kekal. Kalau kita coba buka misalnya di Daniel pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Karena sekalipun mereka juga dibangkitkan, tapi mereka akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ya, karena hukuman kita bukan hanya di dunia ini berpeluh mencari kebutuhan, tapi dalam kematian juga kita akan dibinasakan dalam api yang kekal. Itu yang kita kalau mau lihat dalam 2 Tesalonika ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat yang ke-9. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-9. Karena kita akan dijatuhi hukuman kebinasaan yang selama-lamanya. Jadi selama-lamanya ya di dalam api kebinasaan. Coba, usia kita kan paling-paling hanya 80 tahun kurang lebih. Kebanyakan sih antara 50 sampai 70 sekarang, zaman sekarang. Yang lahir di bawah tahun-tahun kemerdekaan, sekarang banyak memang yang mencapai umur 80 tahun, 84 tahun, 85 tahun, bahkan mendekati 90 tahun. Tapi yang lahir setelah kemerdekaan, itu rata-rata usianya itu paling di antara 50 sampai 70 tahun. Nah, katakanlah 90 tahun usia kita. Apa sih arti kita yang 90 tahun itu? Kalau kita bekerja sebagai pegawai, pada usia 20 tahun kita belum masuk pegawai. Biasanya usia 25 tahun.
Dan kita akan pensiun pada usia 55 tahun sampai 60 tahun. Katakanlah 60 tahun. 60 tahun kurang 25 tahun, itu hanya 35 tahun bekerja. Ketika kita bekerja masih masuk beberapa tahun, masih percobaan. Ya, gajinya masih kecil, belum masuk promosi dan lain sebagainya. Hanya sebentar dalam kehidupan kita menikmati jabatan atau menikmati hasil pekerjaan kita. Habis 45 tahun kita sudah memasuki usia parubaya, di mana kesehatan kita juga sudah mulai menurun, rambut kita sudah mulai botak, penyakit sudah mulai masuk, darah tinggi sudah mulai menguasai, rematik juga sudah mulai masuk, dan semuanya penyakit sudah masuk. Enggak ada lagi kenikmatan dalam hidup ini. Itu yang dikatakan, digambarkan dalam Mazmur yang ke-90 itu. Bagaimana hidup kita di atas 70 tahun memang sudah penuh dengan penderitaan. Tapi bukan hanya penderitaan di dunia ini. Ketika kita mati pun di luar Tuhan adalah kesia-siaan. Karena kita hanya masuk dalam kebinasaan yang selama-lamanya. Kebinasaan ini seringkali diumpamakan dengan kegelapan yang paling dahsyat. Kegelapan yang paling dahsyat atau kengerian. Kalau kita baca dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Dan ini juga dikatakan kematian yang selama-lamanya ini adalah bagaimana kita memasuki lautan belerang, lautan api. Lautan belerang itu diambil perumpamannya dari Sodom dan Gomora. Bagaimana Sodom dan Gomora itu belerangnya itu keluar, dibakar semua, sehingga manusia puntang panting pun kemanapun pasti akan kebakar. Kebakar semuanya. Dan itu hanya sementara. Tapi dalam lautan api yang terus menerus dalam kuasa Tuhan, sebagai penghukuman atas orang-orang yang tidak mau percaya kepada firman Tuhan. Demikian juga kalau kita lihat orang-orang yang tidak mau percaya ini, atau manusia-manusia yang di luar Tuhan, akan dienyahkan ke lautan api yang sebenarnya disiapkan untuk iblis loh. Jadi neraka itu bukan untuk manusia sebenarnya, tapi neraka itu disiapkan untuk para iblis yang memberontak itu dan para malaikat-malaikatnya. Jadi siapa saja yang tidak mau percaya kepada Tuhan, lebih percaya kepada iblis, dan mereka adalah merupakan malaikat-malaikat iblis, dan mereka juga akan masuk dalam kebinasaan itu. Karena untuk itulah mereka, dan untuk itulah api itu disiapkan, supaya setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan, maka mereka akan masuk di situ. Kesia-siaan itulah yang mengundang keprihatinan Tuhan. Sia-sia dalam hidup, dan setelah mati pun mengalami kehidupan yang sia-sia. Karena Allah itu adalah Allah yang kasih. Pada dasarnya adalah Allah yang kasih. Oleh karena kasihnya itu yang telah beroperasi dari dia, keluar dari dirinya kepada orang lain, yang dibuktikan oleh Yesus Kristus. Kalau dia telah mengalami kasih Allah sebelum dunia ini ada, ya, kalau kita perhatikan dalam Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-24, ayat yang ke-25, di situ dikatakan bahwa Yesus telah mengalami kasih Allah sebelum dunia dijadikan. Sebelum Kejadian 1 ayat 1, lalu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yesus bersaksi sebelum dia menjadi firman yang menjadi manusia, dia telah mengalami kasih itu. Oleh karena kasih itulah yang ada di dalam diri Allah. Kasihan kepada orang yang sangat jauh dari kuasa Tuhan, yang hidupnya menderita, yang matinya pun menderita. Maka karena kasihnya diberikannya anaknya yang tunggal. Kan itu kesimpulan Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia memberi. Jadi kasih itu akan kita buktikan bagaimana dia memberi. Ya, bukan menerima. Karena orang yang mengasihi bukan ingin memiliki, tapi ingin memberi kebahagiaan, ingin memberi penghargaan, ingin memberi pengakuan, ingin mengangkat orang lain di luar dirinya, bukan dirinya. Sama seperti Allah, karena kasihnya akan dunia ini, dia mau mengangkat manusia yang berdosa ini, yang sudah rusak ini diangkatnya.
Maka dalam hal itu dia memberikan dirinya, dia memberikan firman-Nya, dia berkorban untuk keselamatan orang. Dan itu loh kasih. Kasih kita pun dalam rumah tangga seperti itu. Bagaimana kita mengasihi bukan diri kita, tapi anggota keluarga kita. Kasih kita juga dalam jemaat demikian. Bagaimana kita mengasihi orang lain yang ada di jemaat itu, bukan karena mereka baik, bukan, tapi karena kita mengasihi. Jadi kita tidak mempersoalkan apakah dia baik, sama seperti Allah. Allah kan tidak pernah mempersoalkan kita baik atau tidak. Sebelum kita percaya, dia telah berkorban untuk menyediakan keselamatan bagi kita. Bukan karena kita baik, tapi karena kita memang dikasihi. Jadi mengasihi seseorang bukan karena dia baik, bukan karena dia menolong kita, bukan karena dia menjadi seorang harapan kita, tapi orang yang di dalam Kristus mengasihi sesamanya adalah karena dia ingin mengasihi. Sehingga orang lain memiliki makna. Jadi di dunia ini pun orang yang memiliki makna hidup, memiliki kasih dari Allah, sudah memiliki makna. Apalagi nanti kalau kita betul-betul percaya dalam Yesus Kristus, Dia akan mengubah hidup kita nanti. Kita tidak akan dibiarkan lagi dalam kematian yang kekal. Kita tidak akan dibiarkan lagi dalam api belerang itu. Tapi untuk itu dia berkorban agar kita tidak masuk. Kita diselamatkan. Kita akan dibawa dalam kerajaan surga. Karena Yesus Kristus ingin bersama-sama dengan kita. Kalau kita perhatikan Yohanes 14 ayat yang keempat, dia mengatakan, aku menyediakan tempat bagimu, karena di rumah Bapa banyak tempat. Karena di mana aku ada, aku ingin supaya kamu berada di sana. Kemana aku pergi, maka engkau juga ikut pergi bersama-sama dengan aku. Kasih memang hakikatnya selalu ingin bersama, bukan mengusir, bukan membedakan, bukan mendiskriminasi, ya, bukan. Apalagi bukan mengkriminalisasi, bukan. Karena kasih selalu ingin merangkul, selalu ingin bersama, bahkan tidak pernah menginginkan kecelakaan orang lain. Sama seperti Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan makna hidup bagi kita, agar kita juga bermakna bagi sesama. Shalom.